Selamat pagi. Aku akan berbagi pengalamanku waktu terkena C19. Jadi saat itu aku mengalami long COVID. Seisi rumah itu terkena C19. Cuma yang paling lama itu aku. Jadi kalau suamiku tuh 3 hari aja dia mengalami demam. Tapi kalau aku tuh lama. Demam tuh hampir 3 minggu. Kemudian walaupun aku tuh tidak mengalami batuk, tapi lendirnya tuh banyak, rasa nggak enak ya. Kemudian ketika aku ngomong, jadi beberapa konten tuh aku buat ya, sesudah 3 minggu itu, sesudah 3 minggu long COVID, tapi masih tetap menyisakan rasa tidak enak ya eh, di tenggorokan, di kerongkongan. Jadi suaraku tuh seperti baru saja makan gorengan, padahal aku tidak makan gorengan. Jadi lendirnya itu untuk menghilangkannya itu aku menggunakan ini, salah satunya. Jadi kan rasanya itu lendir yang parah, banyak lah. Jadi sebenarnya tidak batuk tapi terbatuk-batuk ya, karena itu ada yang tidak lancar di saluran pernafasan, saluran tenggorokan atau kerongkongan ya, aku kurang paham tuh. Jadi untuk menggelontor itu lendir, aku menggunakan ini, jeruk limau kasturi. Karena kan waktu itu aku tidak punya persediaan jeruk nipis, sementara kan kami juga di rumah saja, jadi tidak keluar rumah karena memang sedang isolasi mandiri. Jadi ini aku petik di halamanku. Aku memiliki tanamannya, tabulampot ya. Ini namanya jeruk limau kasturi. Kadang disebut sebagai jeruk kunci. Jadi ini warnanya kuning-kuning seperti ini. Ini tadi yang sudah berjatuhan dari pohonnya, makanya aku ambil. Sebenarnya dia sudah bisa dipetik ketika masih hijau semburat kuning seperti ini. Ini airnya cukup banyak, jadi tinggal dituang saja di sendok, diperes saja di sendok lah, langsung dikonsumsi. Kalau aku sih begitu, tanpa perlu menambahkan kecap ataupun madu. Seperti halnya kalau orang zaman dulu kan, kalau misalnya batuk berlendir tuh, itu obatnya kan jeruk nipis dan kecap. Mungkin waktu itu karena nggak ada madu ya, gitu. Tapi aku kurang tahu juga. Jadi kalau aku sih ini aku peres, langsung aku minum. Dan itu menurutku sih sangat membantu, benar-benar sangat membantu. Di samping vitamin C-nya itu tinggi, dia itu benar-benar melunturkan dahak. Kadang kan ini aku pakai juga untuk melunturkan lendir yang ada di ikan lele, ikan gurami itu ya. Dan sebangsa seafood lah gitu, agar tidak amis. Sebagai pengganti jeruk nipis gitu. Dan ini bisa dikonsumsi dengan cara yang seperti itu tadi langsung. Dan bisa juga dibuat minuman. Bahkan di Bengkulu tuh aku pernah mendapatkan sirup jeruk limau kasturi ini ya, itu rasanya enak sekali loh, segar, dikemas di dalam botol sebagai oleh-oleh khas Bengkulu. Tuh jeruknya dari jeruk limau kasturi seperti ini, rasanya segar. Kemudian untuk obat yang herbalnya, aku menggunakan ini, minyak zaitun. Ya. Jadi untuk minyak zaitun yang dikonsumsi langsung itu pilih yang extra virgin olive oil. Ini warnanya itu memang seperti ini, kehijauan ya. Jadi kalau misalnya di pasaran itu kan ada beberapa jenis minyak zaitun, termasuk juga yang ini ya. Ini extra virgin olive oil Rafael Salgado tuh
di supermarket ada 4 jenis gitu. Yang untuk dikonsumsi langsung, untuk salad, untuk masakan gitu ya. Kemudian beda lagi dengan olive oil yang untuk pijat. Aku juga punya juga sih yang untuk pijat, tapi beda dengan yang ini ya. Yang ini untuk dikonsumsi. Kalau yang ini produk dari Spanyol. Ya, diimpor oleh PT Gautama Indah Perkasa, Jakarta, Indonesia, Product of Spain. Rafael Salgado. Ya, seperti ini. Komposisinya minyak zaitun extra virgin atau extra virgin olive oil. Ya udah itu aja komposisi yang tertulis di sini. Kalau yang selain ini itu di samping extra virgin olive oil itu ada tambahan lagi lainnya sekian persen gitu. Kalau ini murni dari minyak zaitun saja. Kemudian kalau dibandingkan dengan yang minyak zaitun yang dikemas di dalam kapsul lunak seperti ini, aku lebih memilih yang ada di dalam kapsul lunak seperti ini ya. Karena kan yang namanya minyak tetap saja berasa minyak. Ya enggak? Akan aku perlihatkan yang dikemas di dalam kapsul lunak. Kalau di kapsul lunak tuh bentuknya seperti ini ya. Minyak juga kan. Tapi di lidah kan nggak terasa kalau kita mengonsumsi minyak. Beda dengan kalau mengonsumsi yang berupa cairan seperti ini langsung terasa minyaknya. Walaupun sebenarnya nggak masalah juga sih kalau sudah terbiasa, nggak masalah. Tidak mengeluh. Dan aku masih punya PR tuh menghabiskan ini. Ya. Kemudian aku juga mengonsumsi madu hitam pahit. Itu. Ini pahit nggak ya? Pahit, tapi aku doyan. Aku malah suka sekali loh. Bener deh. Karena mengingat manfaatnya. Jadi coba ditengok nih. Ini madu TJ hitam pahit. TJ itu Tresnojoyo ya. Salah satu produk yang aku suka itu dari Tresnojoyo ya. Madu TJ, kemudian sari kurma TJ itu aku suka juga. Kemudian yang berikutnya adalah madu TJ hitam manis nih. Madu TJ hitam pahit merupakan madu pilihan dengan komposisi propolis, sari kurma dengan ekstrak herbal, sambiloto, mahoni, daun insulin, dan brotowali. Jadi ini herbal yang semuanya itu pahit. Aku tuh sebenarnya kan kangen ya minum jamu-jamuan herbal yang bibiku yang di Jawa Tengah tuh ya. Itu tuh kalau bikin jamu enak banget. Walaupun pahit tapi khasiatnya tuh langsung terasa. Nah, cuma kan kemarin aku ditawarin sama adekku, dia bilang minum ini kapsul sambiloto, brotowali gitu. Cuma aku berpikir aku nggak maulah kalau misalnya berupa kapsul gitu. Khawatir membebani ginjalku karena kan kemarin aku juga saat terkena COVID itu minum beberapa obat kimia ya gitu. Jadi perasaanku kok minum obatnya banyak banget sih gitu. Jadi alternatif obat herbal yang aku minum ya ada di dalam madu ini. Di samping aku minum sari kurma juga gitu. Ya gantian sari kurma yang ada di madu hitam pahit ataupun sari kurma yang Adabi. Merek Adabi itu aku suka karena dia ada temulawaknya juga. Enak lah gitu. Kalau ini memang pahit tapi aku suka. Ya. Ini akan aku perlihatkan seperti apa dalamnya. Oh ya. Ini ya. Komposisinya madu, propolis, sari kurma, ekstrak brotowali, ekstrak sambiloto, ekstrak mahoni, ekstrak daun insulin, perisa madu, kurma, dan air. Nah, seperti ini loh sayang. Ini suamiku tuh ya tertawa ketika aku bilang, "Mama doyan." Iya doyan lah, suka banget malahan gitu. Besok beli lagi ya gitu. Jadi ini kesekian kalinya
Loh kan seperti itu, dan aku doyan banget tuh, enak gitu, jamu yang enak menurutku. Nah ini pahit-pahit enak gitu loh, suka deh pokoknya. Jadi ini bagus banget ya untuk yang orang yang sakit. Orang yang sehat juga bagus, orang yang sakit itu juga bagus, karena aku merasakan sendiri ya, itu waktu terkena long covid itu berangsur-angsur sembuh, dan alhamdulillah sih, maksudnya aku merasa fit gitu sesudahnya. Alhamdulillah ya, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian yang berikutnya aku mengonsumsi Habas Shifa. Tahu nggak Habas Shifa itu apa? Nih ya, ini Habatus Sauda atau jinten hitam. Kemudian black seed, Nigella sativa. Nigella sativa. Komposisinya minyak Habatus Sauda atau Nigella sativa oil 100%. Isi 200 kapsul, masing-masing 600 mg, miligram. Kan aku perlihatkan seperti apa. Ya, minyak juga sayang. Tapi aku doyan. Gitu. Jadi suamiku tuh tahu ya kalau aku tuh menghindari mengonsumsi bahan-bahan kimia. Jadi dia membelikanku ini. Ya, ini minyak Habatus Sauda. Habatus Sauda. Ini dibeli di toko langganan dia, di toko buku Islam, penjualnya orang Arab. Oke, seperti itu berbagiku pagi ini, semoga bermanfaat dan semoga yang masih dikaruniai sakit, insya Allah mudah-mudahan lekas sembuh. Karena ketika kita dikaruniai sakit, kemudian kita bersabar, insya Allah itu akan menjadi kafarat dari dosa-dosa kita. Oke ya, selamat mencoba, bye.